Saya akan share screen tentang Islam. Jadi ini terdiri dari dua materi pada hari ini. Yang pertama adalah tentang Islam dan sains sosial humaniora. Nanti yang slide selanjutnya temanya tentang Islam dan pertanian. Nah, sebelum kita membahas tentang bagaimana hubungan antara Islam dan sains serta humaniora, pertama saya ingin mereview sedikit gitu ya, bahwa di dalam agama, dalam semua agama terutama itu dia adalah seperangkat aturan-aturan, nilai umum, prinsip dasar gitu. Nah, kemudian kalau di agama Islam sendiri kita punya acuan ya untuk menunjuk kepada etika, moral, akhlak yang merupakan suatu grand teori ilmu atau teologi ilmu, karena di dalam agama itu adalah sebagai sumber kebenaran, sumber etika, sumber hukum gitu, dan ada pengetahuan di dalamnya. Nah, untuk agama Islam sendiri merupakan agama samawi ya, salah satu agama samawi yang di dalamnya itu terdapat ajaran-ajaran, terutama sumber hukumnya adalah Al-Quran, Sunnah ya. Di dalam Al-Quran dan Sunnah itu ada perintah-perintah, larangan ya. Semuanya itu adalah bertujuan untuk kebaikan manusia di dunia maupun di akhirat. Nah, di dalam Al-Quran itu sendiri juga tidak hanya berisi tentang ibadah saja, tetapi juga ada berbagai macam aspek ya, misalnya ada aspek akidah atau teologi, ada hukum, ada tasawuf, ada filsafat, ada politik, dan bahkan kalau kita membaca kandungan ayat suci Al-Quran, di situ juga terdapat berbagai macam ilmu pengetahuan ya. Nah, bagaimana hubungan sains dalam Islam dan agama ya. Nah, pandangan Islam hubungan antara sains dan agama ini bukan masalah yang besar, tetapi merupakan sebagai ilmu ya, yang artinya adalah mengetahui. Jadi tidak ada pertentangan sesungguhnya antara sains dan Islam ya, karena sains itu adalah pengembangan dari filsafat alam yang merupakan bagian dari filsafat menyeluruh. Dahulu itu di Hasanah keilmuan Yunani yang diadopsi dalam filsafat Islam. Kemudian apa interaksi agama dan sains ya? Jadi di abad ke-20 interaksi agama dan sains ini ada berbagai bentuk ya. Dan temuan-temuan baru dalam sains ini menantang gagasan-gagasan keagamaan klasik. Nah, respon dari ilmuwan muslim sendiri ini ada beberapa macam, di antaranya ada yang berusaha untuk mempertahankan doktrin tradisional gitu. Kemudian juga ada yang meninggalkan tradisi, kemudian ada yang merumuskan kembali konsep keagamaan secara ilmiah. Nah, kalau kita mengenal seorang tokoh, namanya Albert Einstein, ini ilmuwan terkemuka abad yang lampau, ini beliau ini bahkan mendukung bahwa sains itu tidak akan ada tanpa agama. Menurut Albert Einstein, saya tidak akan bisa membayangkan ilmuwan sejati tanpa keilmuan mendalam. Nah, situasi ini dinyatakan dengan gambaran dari si Albert Einstein ini bahwa sains tanpa agama itu akan lumpuh gitu ya. Kemudian bagaimana sains jika berada di tangan seorang ilmuwan muslim, maka sains ini menjadi satu ilmu yang mempunyai ruh Islam gitu ya. Jadi misalnya kalau di tangan muslim, sains ini punya karakter yang tidak hanya rasional tetapi juga objektif dan juga mengembangkan peradaban Islam. Nah, tetapi rasionalitas sains ini tidak bisa dilepaskan dari rasionalitas religius karena teologi, filsafat, dan sains merupakan kesatuan integral. Jadi kalau di tangan ilmuwan muslim, semakin dia mengetahui sains atau temuan-temuan baru gitu ya, ilmu-ilmu baru, itu akan semakin meningkatkan ketakwaan dia kepada Allah, akan mengagungkan keesaan Allah, bahwa banyak sekali ilmu-ilmu di dunia ini yang semakin belajar semakin merasa kurang gitu ya, karena ilmu yang dipelajari manusia itu hanyalah setitik, ibarat setitik embun air dibanding dengan air yang ada di lautan luas gitu ya. Jadi bukan apa-apanya. Semakin tahu, semakin merasa bahwa kita ini bukan apa-apa, dan semakin merasa bahwa Allah itu sangat kebesarannya itu tidak diragukan lagi gitu ya, meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang integrasi ilmu umum dan ilmu agama,
antara ilmu umum dan ilmu agama itu sebetulnya sangat dekat dengan islamisasi ilmu ya, karena keduanya ini adalah upaya mendamaikan polarisasi antara sains modern. Kalau kita tahu kan sains modern ini biasanya didominasi oleh ilmuwan barat ya, dengan wacana keislaman yang masih berada pada titik inferioritas peradaban global. Nah, integrasi ilmu antara ilmu agama dengan ilmu umum ini usaha untuk meleburkan, jadi tidak ada dikotomi gitu ya antara ilmu umum dengan ilmu agama gitu. Jadi semuanya menyatu gitu. Lalu kalau kita bicara tentang norma sosial ya, karena kaitan kita juga dengan sosial. Nah, secara sosiologis norma-norma ini bisa dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama adalah usage-nya atau tingkatan caranya, kedua kebiasaannya, ketiga tata kelakuan, dan keempat adat istiadatnya. Nah, ini ada 4 ini. Nah, kebiasaan ini merupakan perilaku yang diakui dan diterima oleh masyarakat. Jika kebiasaan itu adalah cara untuk berperilaku, maka dianggap dan diterima sebagai norma, gitu ya. Nah, jadi merupakan alat pengawas bagi perilaku masyarakat. Jadi di dalam berkehidupan kita ini tidak hanya diatur oleh norma agama, tetapi juga norma sosial. Ketika seseorang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan norma sosial, maka dia akan mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat, gitu ya. Dan biasanya sanksi sosial masyarakat itu akan sangat berat, gitu ya. Jadi maka kita hidup itu harus sesuai dengan norma agama dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Lalu kalau ini tadi objek kajian integrasi keilmuan, ini nanti bisa dibaca ya. Ini ada 5 macam ya. Kemudian ini kalau kita simpulkan gitu ya, jadi perkembangan sains ini menyebabkan umat Islam ini bisa memahami dan meyakini keagungan Allah, karena semakin banyak kita menemukan pengetahuan baru, maka kita akan semakin merasa kalau kita ini adalah seorang hamba yang sangat kurang gitu ya, sehingga meningkatkan keingintahuan kita lebih baik lagi gitu. Dan semakin menambah keyakinan kita akan keagungan Tuhan. Nah, sementara jika teknologi yang mementingkan kehidupan materialistik dan keduniaan tanpa dilandasi dengan keimanan kepada Allah, maka tidak akan memberikan manfaat kepada manusia, malahan menimbulkan mudarat dan kebinasaan bagi manusia. Lalu hari ini juga tema kita tentang Islam dan pertanian. Jadi pertanian ini sebenarnya ada berbagai posisi ya. Yang pertama pertanian sebagai ilmu, a science, sebagai bisnis, sebagai seni, dan sebagai sistem. Nah, ini secara umum. Tetapi kalau di dalam Islam, pertanian itu tidak hanya sebagai sains, tidak hanya sebagai bisnis, tidak hanya sebagai art, dan tidak hanya sebagai sistem gitu. Tetapi pertanian juga sebagai muamalah dan bagian dari kehidupan. Nah, kenapa begitu? Ini kan kalau misalnya di umum ini kan hanya ini, tetapi kalau di Islam itu dia juga muamalah. Muamalah itu misalnya bagaimana hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Nah, di dalam pertanian itu kan nanti ada misalnya sejak awal itu ada ketetapannya. Apakah pertanian itu diairi oleh irigasi ataukah pertanian itu diairi oleh hujan? Itu juga akan berbeda gitu ya, penetapan zakatnya misalnya zakat kalau dari air hujan itu zakatnya lebih besar, tetapi kalau dari air irigasi karena misalnya dia harus mengalirkan dari saluran irigasi itu mungkin membutuhkan biaya, membutuhkan ada cost gitu ya yang harus dibayarkan sehingga zakat yang dikeluarkannya lebih kecil. Terus juga di dalam pertanian juga hubungan muamalahnya misalnya untuk jual beli. Nah kan kalau jual beli ada juga diatur apakah misalnya hasil-hasil pertanian yang belum panen, kan ada juga tuh misalnya petani yang menjual hasil pertaniannya, misalnya buah-buah di pohon dia masih putik ya, masih kecil, itu sudah dijual dengan harapan nanti bagi pembelinya itu lebih murah, tetapi nanti ketika sudah besar bisa dia jual dengan lebih mahal, keuntungannya lebih besar. Nah, itu juga diatur dalam Islam ya. Lalu hubungan jual beli yang lain juga diatur dalam Islam itu. Nah, semua dalam pertanian ini sudah ada aturannya dalam Islam. Nah, pertanian sebagai bagian dari kehidupan ini memiliki peran penting dalam membangun keislaman ya. Di dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat tentang pertanian yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita.
Ada misalnya ayat-ayat tentang tanah, air, hujan, tanaman, biji-bijian, angin, dan sebagainya. Nah, ini merupakan tanda kebesaran Allah gitu ya, yang hanya bisa lebih dimengerti ketika manusia itu bertani. Misalnya nih, kita analogikan gini, ada dari sebiji ya, dari sebutir biji itu bisa tumbuh menjadi kecambah, menjadi pohon, dan hasilnya menghasilkan buah. Nah, itu kan kalau kita mengagungkan keesaan Allah, maka kita akan semakin luar biasa gitu ya, karena manusia kan tidak bisa menciptakan itu. Nah, ini kalau sekarang ini ya banyak sekali misalnya kaum muda yang tidak interest terhadap pertanian. Justru sebetulnya pertanian itu sangat dimuliakan ya, profesi yang sangat dimuliakan oleh Allah. Misalnya nih, bertani sebagai gaya hidup. Jadi bertani itu adalah salah satu jalan untuk mengaktualisasikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Nah, kalau kalian mengikuti perkembangan ya, apalagi misalnya dengan kondisi pandemi COVID-19 sekarang ini, sudah banyak orang-orang yang menjadikan bertani itu sebagai gaya hidup. Jadi bertani itu bukan hanya nyawa ya, bertani itu bukan hanya menggarap sawah misalnya, tapi tadi di slide awal kan saya sudah sampaikan bisa juga bertani itu sebagai art ya, sebagai seni. Contoh misalnya di taman-taman, mungkin kalian pernah ke taman bunga atau di perkantoran atau di hotel, itu dia ada tanaman-tanaman yang dipangkas misalnya menjadi satu bentuk yang indah gitu ya. Jadi tidak dibiarkan tumbuh apa adanya, tapi bisa menjadi seni dan memiliki nilai jual yang tinggi. Atau misalnya sekarang dengan kondisi pandemi ini, orang-orang yang tadinya bisa keluar rumah, bisa bekerja, bisa sekolah, tetapi karena WFH, work from home dan learn from home, akhirnya banyak di rumah, dan mereka beralih gitu ya dengan mencintai tanaman ya, baik itu tanaman sayuran, tanaman hias, tanaman buah, ataupun misalnya ada tanaman-tanaman obat-obatan gitu ya. Nah, ini bagus juga untuk menjadi gaya hidup. Bahkan sekarang petani-petani yang tanaman hias itu model aglonema, terus kemudian keladi-keladian itu, keladi hias itu meraih omset yang luar biasa gitu ya. Beberapa tanaman aglonema misalnya nilainya kan sudah jutaan gitu ya. Nah, itu jadi bertani itu sekarang sudah menjadi gaya hidup gitu ya. Nah, bertani juga bisa memberi pengaruh positif ya, karena dia menjaga alam dari kerusakan. Terus kalau kita menanam misalnya di halaman kita, walaupun tidak luas, sekarang sudah bisa misalnya menanam tanaman sayur-sayuran yang organik itu loh, yang ada yang misalnya di pipa paralon, yang pakai hidroponik ya, hidroponik. Terus ditanam sayuran-sayuran. Nah, itu kan menambah ketahanan pangan keluarga ya. Jadi paling enggak ibu-ibu di rumah tangga kalau mau masak sayuran tinggal metik di halamannya misalnya gitu kan. Terus di halaman juga bisa ditanamkan tanaman-tanaman obat. Jadi seperti binahong, sirih gitu. Kalau ada cuma batuk-batuk sedikit bisa itu. Atau misalnya tanaman lidah buaya itu kan juga punya manfaat banyak ya untuk kesehatan, untuk macam-macam. Nah, kemudian kalau kita di rumah tangga itu menanam tanaman-tanaman itu, maka akan ada ketahanan pangan ya, ketahanan pangan di keluarga. Kalau di keluarga itu punya ketahanan pangan, maka akan membantu kedaulatan pangan bangsa ya, sehingga kestabilan politik, ekonomi, sosial, dan ini menjadi poros kemajuan dari peradaban. Lalu kalau kita tarik ke belakang tentang pertanian dalam sejarah Islam. Nah, pertanian atau bercocok tanam ini tadi sudah disebutkan ya dari Pemakala, sejak 14 abad silam ini Islam telah menganjurkan umatnya untuk bercocok tanam. Nah, ada hadis Nabi misalnya dari Jabir bin Abdullah RA, dia bercerita bahwa Rasulullah bersabda, tidaklah seorang muslim menanam suatu tanaman melainkan apa yang dimakan dari tanaman itu sebagai sedekah baginya, dan apa yang dicuri dari tanaman tersebut sebagai sedekah baginya, dan tidaklah kepunyaan seseorang itu dikurangi, melainkan menjadi sedekah. Nah, jadi jangan khawatir dan jangan berkecil hati. Misalnya ada petani atau kita deh nanam buah gitu ya, nanam buah terus kita udah ini nih, oh ntar besok udah mateng gitu ya, jadi kita biarin nggak dipetik. Tahu-tahu besoknya buah itu sudah keduluan, entah keduluan diambil orang atau keduluan dimakan apa tuh biasanya yang suka hewan yang makan buah seperti kelelawar atau apa gitu ya.
Nah, itu kita jangan berkecil hati karena itu menjadi sedekah bagi kita gitu ya. Diikhlaskan saja. Lalu dalam sejarah Islam, Nabi Muhammad ini ketika beliau hijrah ya ke Madinah, nah beliau juga menggalakkan dan meningkatkan usaha pertanian. Saat itu di Madinah itu subur ya, jadi Rasulullah itu meminta kaum muhajirin bekerja sama dengan kaum ansor untuk meningkatkan usaha-usaha pertanian. Jadi paling tidak itu bisa dikonsumsi oleh masyarakat muhajirin dan ansor di Madinah itu ya. Jadi yang paling utama adalah pertanian. Nah, ini misalnya dalam hadis riwayat Abu Daud, siapa yang punya tanah, hendaklah dia mengerjakannya dengan bertani. Atau jika dia tidak berupaya melakukannya, maka hendaklah dia menyerahkan kepada saudaranya supaya diusahakan. Dan janganlah dia menyewakannya sekalipun hanya sepertiga, seperempat, dan makanan asasi. Jadi kalau kita punya tanah, kalau kita bisa mengelola sendiri, ya boleh kita kelola sendiri. Tetapi kalau misalnya kita punya kesibukan lain yang tidak bisa ditinggalkan, maka kita bisa mengupah orang gitu ya, untuk mengerjakan pertanian kita. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita peroleh pada kesempatan hari ini berkah dan bermanfaat